Berarti yang khusus masuk kepada isim adalah jer. Yang khusus masuk kepada fiil adalah jasm. Sudah cukup. Sekarang yang masuk kedua-duanya. Di isim ada, di fiil ada. Masuk kedua-duanya. Apa? Ada dua berarti. Ada dua. Yaitu rofa dan nasob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah Toha Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Salam pesantren inovatif, salam santri hebat. Adik-adik, bagaimana, sudah siap? Sudah disiapkan pulpen, kertas, dan kitab Sulam Safina yang ada harokatnya. Sudah siap adik-adik? Baik adik-adik, kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang harokat, rofa, nasob, jer, jasem. Sekarang kita lebih mengenal lagi, yaitu inti pembagian pokok dalam bahasa Arab. Ternyata cukup sedikit, hanya ada 3. Pembagian inti dalam bahasa Arab cuma ada 3. Coba sekarang saya bantu, kakak bantu untuk tayang, diperhatikan di layar adik-adik sekalian. Ada 3. Bisa baca kan? Yang pertama adalah isim, fiil, huruf. 3. Isim, fiil, huruf. Bagaimana cara membedakan antara isim, fiil, huruf? Bagaimana menentukan? Kita tahu ini isim, ini fiil, ini huruf. Karena 3 ini adik-adik adalah pokok dari semua kitab. Nanti yang akan kita baca isinya ya 3 itu. Ya isim, fiil, dan huruf. Kitab Arab. Termasuk Al-Quran kan bahasa Arab. Jadi isinya Al-Quran ya isim, fiil, huruf. Kitab apapun saja nanti isinya 3 itu. Jadi kalau sudah mengetahui 3 itu, selesai. Sudah bisa membaca kitab. Mudah kan? Mudah. Baik, sekarang kita pelajari bagaimana mengetahui dan membedakan antara 3 pokok tadi, isim, fiil, huruf. Baik, yang paling mudah adik-adik, yang paling mudah adalah berkaitan dengan yang episode kemarin, harokatnya. Harokat kan ada 4. Yang kena, yang mengenai kepada isim itu hanya 3. Harokat 4 yang masuk mengenai kepada isim hanya ada 3. Ingat-ingat ya, 3. Apa saja 3 itu? Yaitu rofa, nasob, jer. Yang masuk kepada isim rofa, nasob, jer. Ingat-ingat. Itu isim. Sekarang yang kedua yaitu fiil, betul. Fiil juga begitu adik-adik. Yang masuk kepada fiil 3 juga. Dari 4 episode sebelumnya yang masuk ke fiil 3 juga. Tapi beda dengan isim, 3-nya beda. Yaitu apa saja yang masuk fiil? Yang masuk ke fiil itu 3 juga. Apa saja? Yaitu rofa, nasob, jasem. Rofa, nasob, jasem. Bedakan dengan isim tadi, ada yang sama, ada yang beda. Nah, untuk yang terakhir,
Yang terakhir yaitu huruf. Kalau huruf adik-adik, empat-empatnya masuk semua pada huruf. Empat-empatnya masuk semua. 4 harokat yaitu rofa, nasab, jer, jasm, semuanya masuk pada huruf. Agar tahu lebih mendalam, mari konsentrasi lagi. Berarti kalau dibagi, diperhatikan adik-adikku semua, 4 harokat itu yang khusus masuk kepada isim. Dari 4 harokat itu yang hanya masuk pada isim, tidak masuk pada fiil. 4 harokat itu yang masuk kepada isim, tapi tidak ada pada fiil, hanya ada pada isim. Pada huruf ada, tapi pada isim tidak ada. Pada fiil tidak ada. Pada fiil tidak ada. Yaitu apa? Coba dijawab. Saya tunggu. Saya tunggu jawabannya. Tidak mudah ya. Kira-kira 2 menit cukup? Tidak cukup? 2 menit. 2 jam? Tidak cukup? 2 tahun? Ya, yang masuk kepada isim saja tapi tidak masuk kepada fiil adalah jer. Ulang, yang masuk kepada isim tapi tidak masuk kepada fiil adalah jer. Jadi kalau harokatnya jer sudah pasti itu adalah isim. Kalau jer sudah pasti itu adalah isim. Karena fiil tidak ada yang jer. Nah, sekarang kelanjutannya. Kalau yang masuk kepada isim hanya satu yaitu jer, sekarang yang masuk kepada fiil saja. Yang masuk kepada fiil saja apa? Yang masuk kepada fiil saja. Mohon maaf adik-adik, salah saya. Yang masuk kepada isim saja, yang masuk kepada isim saja tadi adalah harokat jer ya, betul ya, harokat jer. Harokat jer. Sekarang berlanjut ke yang masuk kepada fiil saja. Yang masuk kepada fiil saja, isim tidak ada. Isim tidak ada. Dari 4 itu yang satu harokat hanya masuk pada fiil. Yaitu apa? Yang masuk pada fiil satu saja, yaitu adalah harokat jasm. Harokat jasm. Mati. Jadi yang khusus masuk kepada fiil adalah jasm. Isim tidak ada yang jasm. Hanya fiil saja. Huruf ada yang jasm. Tapi kita singkirkan dulu. Kita bahas yang 2 ini biar tidak bingung. Isim dan fiil yang khusus pada masuk pada fiil yaitu jasm. Karena isim tidak boleh jasm. Berarti yang khusus masuk kepada isim adalah jer. Yang khusus masuk kepada fiil adalah jasm. Sudah cukup. Sekarang yang masuk kedua-duanya. Di isim ada, di fiil ada. Masuk kedua-duanya. Apa? Ada 2 berarti. Ada 2. Yaitu rofa dan nasab. Jadi fiil bisa rofa, isim bisa rofa. Nasab, fiil bisa nasab, isim bisa nasab. Berarti kalau dibagi dari 4 harokat tadi, adik-adik bisa dibagi 3. Ada harokat yang bisa kedua-duanya, bisa masuk kepada fiil, bisa masuk kepada isim. 1. Yang kedua, harokat yang hanya masuk kepada isim. Fiil tidak, hanya isim saja. Yang kedua. Yang ketiga, yang harokat hanya masuk kepada fiil.
hanya masuk pada fiil, isim tidak. Jadi bisa dibagi 3 kan ya, hanya bisa dibagi 3. Untuk huruf karena masuk semuanya kita kesampingkan, kita fokus kepada 2 isim dan fiil saja, dibagi 3 ya. Sekarang latihan ya, latihan bukan latihan kalian, kita latihan di sini, latihan bersama-sama. Yang paling mudah dan semua hafal adalah apa adik-adik? Surat Al-Fatihah. Al-Fatihah kan? Al-Fatihah semuanya pasti sudah hafal namanya Al-Fatihah. Kita mulai. Bismih. Bismih. Harokatnya apa? Mih. Jer. Mih jer. Kalau jer, isim apa fiil? Kalau jer hanya ada isim. Berarti ismih itu isim bukan fiil. Karena kalau jer tidak boleh fiil. Bismillahi. Lahi. Lahi juga jer. Jer. Kalau jer sama dengan ismi tadi. Berarti lahi adalah isim. Ar-Rahmani sama juga jer. Berarti isim. Ar-Rahimi sama juga adalah isim. Mudah kan? Itu artinya isim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu. Alhamdu. Rofa. Kalau rofa isim bisa. Fiil bisa. Berarti ada 2 kemungkinan. Untuk alhamdu itu bisa isim, bisa fiil. Alhamdulillahi. Lillahi tadi sudah kan sama dengan yang bismi tadi. Belajar berarti lillahi hanya isim. Robbi. Robbi isim. Alaminah. Robbil alaminah. Alaminah itu sebetulnya jet, tapi nanti sekarang belum sampai kok bisa jet nanti. Ar-Rahmani sama jer isim Ar-Rahimi. Iyyaka na'budu. Na'budu. Iyyaka na'budu. Na'budu itu rofa. Rofa kan na'budu. Berarti isim apa fiil? Na'budu isim apa fiil? Ya bisa isim, bisa fiil. Kena rofa itu ada pada isim, ada pada fiil. Na'budu wa iyyaka nasta'inuh. Nasta'inuh sama dengan na'budu. Rofa berarti bisa isim, bisa fiil. Ihdi. Ihdi itu jasem sebetulnya, tapi belum sampai pelajarannya. Ihdinas siratoh. Ihdinas siratoh. Siratoh apa? Jer apa rofa? Siroto. Siroto bukan jer, bukan rofa, tapi nasob. Siroto nasob. Kalau nasob berarti bisa fiil, bisa isim. Mustaqimih. Mustaqimih jer. Kalau jer berarti itu sudah bisa dipastikan mustaqimih adalah isim. Mustaqimih. Begitu contoh hasil latihannya adik-adik. Sekarang seperti biasa, kalian harus supaya tambah paham, harus mengerjakan sendiri seperti saya tadi. Mencari harokat di Al-Quran ya, atau di kitab ya, di kitab jangan Al-Quran. Kalau Al-Quran dicoret-coret tidak boleh, dosa. Di kitab silakan dibuka, sudah disiapkan kan kitab Sulam Safinahnya dibuka di situ. Seperti saya tadi, cari harokat yang hanya masuk kepada isim. Diberi tanda nanti. Oh ini hanya masuk pada isim, beri tanda. Tanda lingkaran ya. Jadi yang isim kasih lingkaran. Yang ini hanya masuk pada harokat ini masuk pada fiil. Diberi kotak. 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 Jadi yang masuk pada isim dilingkari, yang masuk pada fiil di kotak, diberi kotak. Kotak ya, jangan keliru. Nanti keliru apa? Keliru katok. Kotak. Kotak. Yang fiil
diberi kota. Yang bisa kedua-duanya, bisa isim, bisa fiil, itu segitiga. Bisa kan? Segitiga. Jadi tugas adik-adik adalah mencari lingkaran, mencari kota, mencari segitiga. Bukan mencari ya, membuat. Di kitab itu kalian lingkari, kalian kotai segi empat, kalian buat segitiga di kitab kalian, adik-adik. Sebanyak berapa? Karena ini mudah, saya mohon adik-adik mencari 10. Yang lingkaran 10, yang kotak segi empat 10, yang segitiga 10. Nanti kalau sudah selesai, tidak lama kan, cuma mudah kok. Nanti kalau sudah selesai, ya diberikan kepada ibu atau bapak atau kakak atau adik atau tetangga, siapa saja yang dekat dengan adik untuk belajar menentukan isim, fiil, dan huruf. Begitu adik-adik, sudah selesai pelajaran kita tentang isim, fiil, huruf. Cukup adik-adik, terima kasih sudah mau bergabung. Ini adalah episode kedua tentang metode baca kitab, yaitu metode Superjet. Gimana? Mudah kan? Mudah? Iya, mudah. Karena memang metode ini dibuat untuk kemudahan, kelancaran, kebiasaan. Begitu adik-adik, saya kira cukup. Terima kasih sudah mau bergabung. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.